Halo teman narsis, selamat datang ke channel Narasi Misteri. Channel ini membahas misteri, mitos, legenda, dan sejarah. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Apa di antara sobat ada yang suka mendaki gunung? Jika iya, kapan-kapan sobat bisa coba mendaki salah satu gunung di Sumedang yang akan saya ceritakan ini. Gunung Gelis namanya. Adalah sebuah gunung kecil atau bukit yang berada di perbatasan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cimanggu, dan Kecamatan Jatinangor. Gunung Gelis ini terlihat jelas dari arah Kecamatan Jatinangor yang menjadi daerah paling barat dari Kabupaten Sumedang dan berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Gunung Gelis bukanlah gunung besar dalam arti gunung sebenarnya, namun ia merupakan gunung kecil atau biasa kita sebut dengan bukit. Namun, meskipun Gunung Gelis tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi, bukit ini menjadi favorit pendakian bagi mereka yang bergabung dalam grup ataupun individu pecinta alam di Sumedang dan sekitarnya. Di tengah tumbuh pesatnya kawasan Tanjung Sari dan Jatinangor yang hampir tak menyisakan lahan hijau, bukit ini bak menjadi primadona dengan rimbunnya pohon dan udara segarnya. Walau di beberapa bagian Gunung Gelis ini telah terjadi kerusakan, hal tersebut tidak menghalangi niat para pendaki untuk menaklukkannya. Kebanyakan pendaki yang menaiki Gunung Gelis didorong rasa penasaran dan ingin melihat pemandangan yang bisa dilihat dari puncak bukit ini di malam hari. Karena saat itu kerlap-kerlip Kota Bandung dan Jatinangor terlihat jelas dari puncaknya. Gelis dalam bahasa Indonesia artinya adalah cantik. Jadi, Gunung Gelis dalam bahasa Indonesia berarti gunung cantik. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran karena nama gunung ini terkesan lain daripada biasanya. Ternyata ada kisah atau legenda di balik nama Gunung Gelis ini. Ada beberapa versi cerita mengenai asal mula namanya. Berikut adalah salah satu kisahnya dalam Sasakala Gunung Gelis. Dahulu kala, dikisahkan di sebuah tempat hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak, meskipun mereka telah lama hidup bersama dan berumah tangga. Seiring berjalannya waktu, pasangan tersebut merasa gundah dan bertanya-tanya pada Yang Maha Kuasa, kenapa mereka belum juga memiliki anak. Didorong keinginan yang sangat kuat untuk bisa memiliki anak dan mempunyai keturunan, sang suami tak pernah berhenti memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bisa dikaruniai buah hati. Karena sesungguhnya, angannya sering muncul dalam lamunan dan mimpinya, sampai akhirnya entah kenapa, pada suatu malam sang suami bermimpi dan seolah mendapatkan petunjuk dari mimpinya tersebut. Dalam mimpinya, ia memperoleh petunjuk untuk pergi ke sebuah gunung yang berada di sebelah timur kampungnya. Petunjuk di mimpinya mengatakan bahwa ia harus mendatangi gunung itu dan bertapa di sana. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya itu pada istri tercintanya. Tanpa banyak bertanya ataupun membantah, istrinya mengizinkan sang suami untuk mengikuti dan melaksanakan petunjuk yang ia peroleh melalui mimpinya. Dan tanpa pikir panjang, karena kuatnya keinginan untuk mempunyai anak, sang suami pun langsung pergi berangkat ke gunung yang dimaksud untuk bertapa dan memohon pada Yang Maha Kuasa. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sang suami menemukan gunung yang dimaksud dalam mimpinya.
Setelah menemukan gunung tersebut, tanpa ragu, ia langsung melakukan tapak sesuai petunjuk. Ia menjalani tapaknya selama 40 hari 40 malam. 39 malam ia lalui dengan mudah, tanpa gangguan apapun. Pada malam ke-40 atau malam terakhir, ia didatangi oleh seorang wanita yang cantik jelita. Kecantikan perempuan tersebut membuat ia lupa akan niatan awalnya. Ia jatuh hati dan pada akhirnya menikahinya. Padahal tanpa sepengetahuan dirinya, sebenarnya perempuan cantik yang dinikahinya itu adalah perwujudan dari seekor ular. Waktu terus berjalan. Sang istri yang menunggu suaminya pulang dari bertapa merasa heran sekaligus khawatir karena suaminya tak juga pulang. Ia pun bergegas menyusul suaminya dan mencarinya ke gunung tempatnya bertapa. Sesampainya di gunung tersebut, ia mendapati suaminya sedang dililit seekor ular yang sangat besar. Seketika, ia merasa lemas, ia terkejut dan juga cemas akan keselamatan suaminya. Didorong rasa sayang pada suami, ia memutar otak untuk bisa menyelamatkan suaminya dari ular besar itu. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan untuk memakai cara menjerat agar ular itu melilit suaminya bisa ditangkap. Berkat perjuangan dan kegigihannya, ular besar yang melilit suaminya seolah bukan masalah lagi buatnya. Dan dengan sekejap, sang ular sudah terjerat. Namun, karena besarnya badan sang ular, ia tak bisa membawanya sendirian dan menggunakan tenaga seekor kuda untuk membawa ular tersebut dari atas gunung. Setelah tiba di suatu tempat, diikatlah kuda itu pada sebuah pohon, dan tempat pengikat kuda tersebut sekarang dikenal dengan nama Cikuda. Ketika sang suami melihat ular besar yang melilitnya akan dibunuh, sekuat tenaga sang suami menghalangi maksud istrinya. Karena dalam penglihatannya, yang terlihat bukanlah seekor ular, melainkan seorang putri yang cantik jelita. Sang istri tak habis pikir dan bertanya-tanya, kenapa suaminya berubah sikap sedemikian rupa. Dan akhirnya kesabarannya pun habis. Tak hanya ular raksasa itu yang dibunuhnya, namun juga beserta suaminya. Ia menghabisi suaminya karena kesal suaminya telah melupakan dirinya. Selang 1 minggu dari kejadian, konon bangkai ular dan mayat sang suami hilang tak berbekas. Diceritakan bahwa sang suami menjelma menjadi seekor ular dan tetap hidup menetap di gunung tersebut. Gunung itu kini dikenal dengan nama Gunung Gelis, didasarkan pada cerita seekor ular besar yang menjelma menjadi perempuan yang cantik jelita. Demikian Sasakala atau cerita rakyat mengenai awal mula nama Gunung Gelis di Kabupaten Sumedang. Sebuah cerita yang lahir dari kearifan lokal yang mungkin mempunyai maksud dan filosofi tersendiri bagi manusia untuk bisa diambil pelajarannya. Semoga bermanfaat.